Esi nomor 432, Rona Bangsa Samudra, karya Tribudi Sastrio. Kala masih remaja, sudah sering dicerita bagaimana bangsa yang besar ini gagah berani arungi samudra. Takut tak pernah ada, gelombang gelora jubah senja, sedangkan birunya langit, gelapnya malam, merona dihiasi bintang, diiringi percik haluan membelah tirta. Jadi teman setia merambah jalur serta guna berjumpa, sahabat bangsa-bangsa untuk saling bertukar sutra dengan rempah-rempah dari telatah Mega Nusantara. Lalu setelah dicatat, cerita menyebar kemana-mana. Pertanda kehidupan di atas gelombang memberi rona pada semua aspek kehidupan Bari, Dirgantara, Nusa. Warna kulit, jenis perahu, bahkan juga sorot rona mata tidak pernah membuat risau para pengelana kembara yang bertekad untuk pergi kemana saja asal bisa sua dengan sesama kelana. Sebarkan cita rasa ria gembira. Semua dipertukarkan, semua ditawarkan. Yang utama kita bangsa-bangsa dari beragam arena bisa jumpa. Lalu barter benda, berbagi cenderamata, pun budaya tanpa terasa melebur jadi budaya para arung kelana. Begitulah bangsa samudra lebur lewat anjang sana. Tidak ada perang, tidak ada konflik, tak ada sengketa. Tawaria kerling mata, senyum manis mekar berbunga. Begitulah mereka, nenek moyang ini bangsa samudra. Bertemu bertutur sapa, dan semua ya saling menjaga agar tujuan utama setelah jauh arungi titi buih gelora tak rusak hanya karena tutur sapa dari beda budaya. Berikut ini kisah seorang pemuda Nusantara. Darahnya darah Cina, bundanya dari Jawa, rona muka separuh Cina separuh Jawa, lahir karena titah surga. Sang papa tak bisa kembali ke Cina ditinggal armada, tetapi dengan gembira dia menerima nasib takdirnya. Lahirlah di Jawa pemuda sipit kuning langsat kulitnya. Lalu entah mewaris dari siapa, pada sutra tertambat hatinya. Setelah sempat bermimpi dengan Tuan Zinru, berbincang agak lama tentang sutra produksi Cina. Juga entah kenapa Tuan Liu lancar berbicara tentang buku yang kelak menjadi cikal bakal isu jalur sutra. Sang pemuda bicara pada papa tercinta, bisakah dia menyusuri kembali jalur luar biasa, buah mahakarya nenek moyangnya yang dari dua tanah beda budaya? Walau heran tak terkira, tetapi karena si papa percaya putranya dapat diandalkan jika hanya mengembara, izin diberikan dan mulailah kelana susuri jalur sutra. Tak ada berita, tidak ada catatan, bahkan juga tanda. Pemuda berangkat begitu saja, bekal juga seadanya. Jalur selatan dirambah setelah tekun rambah kelana pesisir tanah Jawa. Seberangi Selat Sunda, Sumatera, sebelum tiba waktunya harus taklukkan Selat Malaka. Begitulah bagian selatan jalur sutra. Dulu berjaya membawa sutra buatan Cina untuk ditukar apa saja, menjadi ajang kembara pemuda lugu dari tanah Jawa. Lalu bagaimana akhir cerita pemuda yang begitu saja berangkat dengan bekal seadanya? Di manakah dia? Jangan harap ada catatan, karena memang tidak ada. Tapi yang paling tidak bisa dikenang pernah ada masanya dalam jiwa para petualang, para pengelana kembara,
yang hanya mengandalkan jiwa raga serta alam raya, tanpa teknologi, tanpa rekayasa, virtual di dunia maya, pernah membuat prestasi yang mencengangkan dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi memang terbukti bisa membuat semua jadi cepat, mudah, serta berdaya guna. Tapi pemuda bangsa samudera ternyata juga sama, walau dengan sarana sederhana karya alam semesta. Jales Veva Jayamahe itu semboyan nenek moyang kita. Jayalah bangsa samudera, di laut kita ini selalulah jaya. Sidoarjo, 30 Desember 2021. Berikut catatan tambahan untuk SI nomor 432 ini. SI nomor 432 ini diikutsertakan dalam sayembara menulis jalur rempah dan sejarah kemaritiman dunia yang digagas oleh Yayasan Wang Samudra dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi pada September 2021. Karena terpilih, maka SI nomor 432 dengan judul Rona Bangsa Samudra, halaman 34, karya Tribudi Sastrio ikut menjadi bagian buku berjudul Bunga Rampai Jalur Rempah dan Sejarah Kemaritiman Dunia. Jambi 2021, ISBN 978 6239 854607. Tidak ada yang terlalu istimewa pada esi atau puisi narasi ini. Tetapi jika semangat, idealisme dan romantisisme yang disisipkan di dalamnya dapat ikut serta berbicara lantang pada mereka yang membaca versi tulisnya atau mendengarkan versi videonya, maka bolehlah dikatakan esi ini berhasil. Berhasil menyampaikan sesuatu di samping 300.000 potong pajak sebagai harga tukar gulingnya. Akhirnya, seperti yang disampaikan dalam bunga rampai pengantar buku ini, yang Melayu banget, biarlah itu yang terjadi. Ilmu sedikit, pikiran singkat, pendek tangan rendah menjangkau, pendek kaki dekat melangkah. Sementara elang belum datang, biarlah bubul yang menari. Menjelang tiba orang pandai, baru sejumput ini bunga rampai yang terhidang. Ya, sebelum yang hebat tampil, biarlah esi nomor 432 ini yang tampil lebih dahulu sebagai puisi narasi pemanasan, menyongsong datangnya kembali kejayaan era bahari yang dulu konon pernah menjadi segala-galanya bagi bangsa samudra ini. Catatan tambahan yang dinarasikan tidak ditulis pada layar, tetapi dapat dibaca secara lengkap pada deskripsi video ini.